Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sistem komputer. Melanjutkan materi yang sebelumnya, kita sudah membahas yaitu memahami sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner. Ya, bagi yang belum menonton video tentang pengenalan sistem desimal dan biner, bisa ditonton terlebih dahulu agar kalian tidak tertinggal informasi dan memahami video-video yang akan Bapak jelaskan berikutnya ya. Nah, kita lanjut. Sistem bilangan desimal sudah, biner sudah. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu sistem bilangan oktal atau bisa kita sebut sistem bilangan basis 8 ya. Kenapa dibilang basis 8? Karena sistem bilangan oktal hanya mengenal 8 jenis angka numerik, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi hanya maksimalnya sampai 7 untuk sistem bilangan oktal ya. Kalau dijumlah keseluruhan angkanya itu ada 8. Nah, untuk mengenali sistem bilangan oktal, penulisannya itu biasanya N dalam kurung 8 buat menandakan bahwa sistem bilangan ini adalah sistem bilangan oktal ya. Nah, untuk penyusunannya seperti apa? Itu caranya sama ya, caranya sama seperti yang Bapak ajarkan kali ini. Misal kita susun, karena di sini sistem berbasis 8, maka tulisnya ada 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, dan seterusnya ya. Jadi tergantung nominal digitnya ada berapa. Nah, 8 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti kelipatannya adalah kelipatan 1. Kita tulis sesuai dengan susunan angka pada bilangan oktal ya. 0 hanya sekali, 1 sekali juga, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya sekali penulisan ya, karena kelipatannya hanya 1. Nah, 8 pangkat 1 sama dengan 8. Berarti kita tulis angkanya itu dari angka 0, yaitu berarti 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Baru ketika sudah 8, baru kita naikkan kelipatannya jadi 1 selama 8 kali ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menyusun tanpa harus menggunakan sistem seperti ini, kita tinggal lihat jika kelipatan yang pertama itu sudah maksimal, tinggal nambahkan digit 1 di depannya ya. Kalau misalkan 1 udah maksimal, misalkan 17, maka tinggal tambahkan yang tadinya 1 jadi 2. Seperti itu. Sampai angkanya itu sampai 7 ya, baru kita tambahkan di digit ketiga. Jadi berapa? Jadi 100 atau 100 ya. Nah, ini Bapak lanjutkan. Jadi 17
Sini kembali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi bedakan tadi kan kelipatan 8-nya itu kan 0-nya 8 kali. Nah, kita tambahkan digitnya jadi satunya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berikut adalah susunan pada sistem bilangan oktal. Nah, berarti kita ambil kesimpulan bahwa sistem bilangan oktal ini dia tidak terdapat angka 8 sama angka 9. Kalau misalkan ternyata ada soal yang mengatasnamakan soal itu adalah soal oktal, tapi ada angka 8 atau 9, itu udah pasti salah ya. Nah, selanjutnya di sini 7 sudah maksimal nih. 7 sudah maksimal ya. Berarti kita tambahkan yang tadinya 1 jadi 2. Kita dari ulang lagi dari 0. Ya, 20, 21, 22, 23 sampai 27. Oke. Nah, sampai maksimal misalkan contoh 2 digit 77. Nah, berarti kita tambahkan karena di sini maksimal, kita tambahkan angka 1 di depannya ya. Anggap aja yang lain itu 3 digit itu dia semuanya angka 0 ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat 8 pangkat 2 berarti 64 kelipatan ya. Berarti 0 berapa kali? Nah, di sini kita 1, di sini kembali 0, 0, 1, 0, 1, 102, 103 sampai 107 baru 1, 1. Oke, gimana? Untuk susunan sistem bilangan oktal ya. Sangat mudah ya. Intinya sama seperti sistem bilangan yang lain. Caranya juga sama, hanya beda jumlah dari setiap sistem bilangan ya yang lain. Oke. Kalau mau dicatat silakan dicatat di skip video ini ya. Kita lanjut untuk pengenalan di sistem bilangan heksadesimal ya. Minimal kalian sudah mengetahui nyata sistem bilangan oktal itu ada 8 ya, maksimalnya adalah 7. Oke. Sekarang kita masuk ke sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal bisa kita sebut sebagai sistem bilangan berbasis 16. Wah, banyak ya, gitu kan. Padahal kalau misalkan dari angka desimal aja 9, 10-nya itu kan 10. Nah, kita lihat apa yang membedakan antara heksadesimal sama desimal ya. Untuk jumlah keseluruhannya ada 16. Tapi maksimalnya apakah 15 seperti yang lain ya? Kita coba. Nah, untuk angka pada sistem bilangan desimal sama seperti desimal. 0 sampai 9. Oke, kita tulis dulu. 0, 1, 2, ini berapa dalam kurung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah mewakili sistem bilangan desimal. Nah, di sini untuk heksadesimal itu ada penambahan, yaitu bukan 10, 11, 12, tapi diganti jadi A, B, C, D, E, F ya. Nah, ini yang membedakan sistem bilangan heksadesimal dan desimal ya. Jadi kalau misalnya di heksadesimal itu ada 0 sampai 9. Penambahannya adalah A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, biasanya sistem bilangan di heksadesimal ini digunakan di setiap pengalamatan hardware pada setiap perangkat.
perangkat handphone kalian, perangkat komputer, laptop, biasanya dia memiliki alamat hardware-nya ya. Yang biasa kita sebut yang namanya adalah MAC address. Nah, ya, biasanya terdapat di setiap perangkat kalian, yaitu kombinasi antara angka dan huruf, ya. Nah, untuk hurufnya sendiri, kalian bisa lihat di perangkat-perangkat kalian. Kalian cek di HP kalian boleh, MAC address-nya tidak ada yang melebihi dari huruf F, kayak G, ya, H, I, J, ya. Tidak ada, karena maksimalnya itu hanya sampai huruf F, yaitu pengamatan ini digunakan untuk pengamatan di MAC address. Ada juga digunakan untuk pemrograman mikroprosesor ya, yang lebih terperincinya lagi. Ya. Nah, ini adalah sistem bilangan heksadesimal. Loh, Pak, terus gimana cara penyusunannya? Penyusunannya sama, hanya yang membedakan itu ada penambahan di hurufnya. Oke, kita coba menyusun sistem bilangan heksadesimal ya. Caranya sama, berarti kita tentukan misalkan ada 4 digit lah ya, dapat 4 digit misalkan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. 16 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti kelipatan 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 10? Salah ya. 9 apa? A, B, C, D, E, F. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang keduanya, lihat 16 pangkat 1 berarti sama dengan 16. Kelipatannya berarti 16 kali ya. Karena di awalnya 0, maka 0-nya 16 kali. 0, 0, 0, 0, 0. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Baru kalau sudah 16, kita tulis F dianggap sudah maksimal ya. Huruf maksimal di heksadesimal, maka kita tulis angka 1, 16 sama 16 kali. Di sini karena kelipatan 1, kita ulang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ya, kita tambahkan namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Kalau sudah 16, satunya sudah maksimal, maka tambahkan digitnya. Jadi 2. Berarti kita ulang lagi dari 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya ya. Kalau sudah maksimal, contoh FF, udah sampai FF nih, maka sama, kita dari ulang lagi, tambahkan 1 digit, berarti dari ulang 0, 0 ya. Oke, sampai sini sudah mengerti ya sistem bilangan heksadesimal. Nah, permasalahannya, Pak, kalau misalkan jumlah digitnya kita sudah bermain jumlah digitnya di angka 3, 4 gitu kan. Apakah kita harus nyusun semuanya? Tentu tidak ya. Nah, karena inti dari materi sistem bilangan yaitu di mana siswa diharapkan bisa mengkonversi sistem bilangan dari sistem bilangan satu ke sistem bilangan yang lain. Ya, sehingga ketika kita ingin mengetahui jumlah nominal yang terbesar, itu tidak perlu kalian menyusunnya, tapi cukup kalian merumuskannya sehingga kalian bisa mengetahui sistem bilangan tersebut. Oke, nah di sini Bapak akan membuat tabel ke 4 sistem bilangan yang sudah Bapak bahas ya.
Nah, coba Bapak coba menjabarkan menggunakan tabel ya. Di sini desimal, ya. Di sini biner, oktal, heksadesimal. Nah, oke, di sini Bapak akan menyusun seperti yang sudah Bapak pelajari ya, yang Bapak sudah kasih tahu cara penyusunan sistem bilangan masing-masing. Oke, di sini Bapak buat tabel. Nah, seperti ini. Oke, di sini desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, karena si heksadesimal ini maksimalnya 16, agak kurang, jadi sini Bapak coba hapus semua dulu ya. Jadi supaya maksimal di desimalnya kita pakai 15 ya. Oke. Desimal, biner, oktal, heksadesimal. Oke. Kalian boleh catat susunan di setiap sistem bilangan ya. Kalian boleh catat di buku catatan kalian. Oke, di sini Bapak buat tabelnya. Siap, seperti ini. Kita susun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Coba agak pendek-pendek aja ya supaya pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengkonversikan sistem bilangan yang ke-15, mungkin masih bisa kita buat tabel ya. Tapi kalau misalkan udah nominalnya sudah besar, nah kita butuh perhitungan konversi bilangan. Ini hanya sederhana aja. Kalau misalkan konversinya kita sistemnya masih menyusun ya. Nah, desimal 0, kira-kira binernya berapa? Anggap aja kita ambil 4 digit. Berarti 0, 0, 0, 0. Oke. Kita ambil 4 digit aja. Karena kenapa kita nggak harus sih? Bebas. Yang penting kalian bisa mengerti. Kalau misalnya mau ngambil 0 aja juga tidak apa-apa. 0, 1. Tapi ntar pada saat sudah banyak, ya kalian takutnya kalian kurang mengerti gitu ya. Nah, 0, 0, 0, 0. Di oktalnya juga dimulai dari angka 0, heksadesimalnya 0. Desimal 1, berarti sini masih 1 ya. 0, 0, 0, di sini 1. Karena ingat, kelipatan di sebelah kanan itu kelipatan 1 ya kan. Berarti kan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 2 pangkat 1 sama dengan 2, berarti kelipatan 2 sebelah sini ya. Oktal masih 1. Heksadesimal 1.
ya. Ini sama. Ini sini. Ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang yang 2. Desimal 2, ya, desimal 2. Binernya berapa? Lihat kelipatannya. 1 ini sudah maksimal. Karena kelipatan 1. Berarti di sini tulisnya berapa? 0. Di sini kelipatan 2. 0, 0 berarti 1 ya. Ini kita tulis angka 00 aja, nggak apa-apa. Tapi kalau mau 02 ini mau dihilangin juga tidak apa-apa ya. Nah, oktalnya berapa? Oktalnya masih 2 ya. Masih ada angka 2. Heksadesimal juga 2. Desimal 3. Berarti di sini 0, 0, 1, 1. Ingat yang ketiga ada 4 kali ya. Karena kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti yang selanjutnya itu dia akan angka 1. Ini sudah 2. Udah masing-masing udah kelipatan 1. Angka 3 ada gak di oktal? Ada ya. Maka kita tulis 3 masih ada. Sini 3 juga masih ada di heksa ya. Yang keempat, desimal 4, binernya berapa? Ya. Lihat di sini sudah maksimal. Di sini sudah maksimal. Di sini kita tulis 1 0 1 0 0. Oke. Lanjut. Angka 4 ada di oktal? Ada ya. Maka kita tulis 4. Di sini kita tulis 4. Angka 5. 0, 1, karena masih belum 4 kali ya. Masih sekali. Ini yang kedua. Ini juga masih sekali, karena kan kelipatan 2 ya. Masih 0. Di sini kelipatan hanya 1 sekali. Berarti 0, 1. Lagi kembali. 1, 0, 1. Boleh disebutin 101 ya. Mau sebutin 0101 boleh juga. Tapi biasanya kalau 0 yang ada di depan di sini kita nyebutnya cukup di 3 digit ini saja ya. Angka 5 ada di oktal? Ada ya. Ada, kita tulis angka 5. Di heksadesimal juga ada angka 5. Oke. 6. Oke. Di sini udah 8 belum? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Berarti kita masih tulis 0 ya. 1, 2. Belum sampai 4 ya. Maka ini yang ketiga. Udah 2 nih. 1, 2. Udah kelipatan 2. Maka di sini kita tulis angka 1. Di sini kelipatan 1. Yang tadi 1 berarti 0. Ya, jangan sampai lupa untuk penyusunannya. Sangat penting ya pada saat kita ingin mengkonversi sistem bilangan biner. Oke, angka 6 ada di oktal? Masih ada. Kita tulis 6. Di heksadesimal juga ada angka 6. Angka 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 8. Nah, berarti ini 0 yang terakhir. 1, 2, 3, 4. Oke. Baru 1. Oke, sudah kelipatan 2. Ini hanya sekali, berarti 1 ya. 0, 1, 1, 1. Angka 7 ada ya oktal. Heksadesimal juga 7. Oke. Angka 8. Nah, lihat. Di sini kelipatannya sudah maksimal. Di sini juga udah 2 kali. Udah maksimal. Ini juga sudah maksimal nih. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis angka 1 di depannya. Berarti nolnya sudah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Di sini kita tulis 0. Udah maksimal juga. 0, 0 ya. Berarti 1000 ya. Berarti 8 pada desimal itu sama dengan 1000 pada bilangan biner. Nah, di oktal ada angka 8? Tidak ada ya. Maka di sini angka 7 sudah maksimal. Kita tambahkan nominalnya, di depannya adalah angka 1. Anggap aja ini adalah angka 0 ya.
0 gitu ya. Kita ulang dari awal, dari angka 0 lagi, berarti 10. 8 pada sistem bilangan desimal sama dengan 10 pada bilangan oktal ya. Berarti heksadesimal berapa? Angka 8 ada, heksadesimal ada ya. Kita tulis angka 8. Nah, 9. Di sini masih jauh dari kelipatan 8 ya. Di sini juga masih 0. Di sini juga masih 0 ya. Ini berarti udah 2 kali nih. Kita selanjutnya berubah jadi angka 1. Ini masih 2 kali, harusnya 4 kali. Di sini kelipatan 1, berarti 1. Nah, ini berapa? 1 sampai maksimalnya 17 baru berubah ya. Di sini jadi 9. Nah, sekarang di desimal angka 10. Berapakah binernya? Di sini masih 2 kali, harusnya kelipatan 8. Ini yang ketiga, ini masih 2, ini yang ketiga juga. Ini udah kelipatan 2 kali. 0 ya, 1 2, berarti di sini angka 1. Di sini kelipatan 1 yang tadinya 1 jadi 0. Diulang lagi dari awal ya. Maka desimal 10 sama dengan 1010 pada bilangan biner. Oke, jangan lupa dicatat di buku catatan kalian ya, hanya untuk mengingat ya caranya. Nah, ini jadi 1, 2 ya. Terus, nah, heksadesimal pada saat angka 9 dia mempunyai huruf unik ya, yaitu habis 9 itu langsung A. Jadi 10 pada bilangan desimal sama dengan A pada heksadesimal. Anggap aja konversi sederhananya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bapak cepatkan saja ya. 1 0 1 1. Yang penting kalian untuk penyusunannya itu sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, boleh kalian tanpa melihat video ini kalian coba buat tabel seperti yang Bapak lakukan ya. B 1 1 0 0 14 C 1101 di oktalnya 15. Ini ke heksadesimalnya D. 14 pada desimal 1 1 1 0 16. Di sininya E pada heksadesimal 15 desimal, maka 1111 pada bilangan oktal jadi 17 pada heksadesimal F. Oke. Ya, boleh kalian coba di buku catatan kalian ya. Kalian susun lebih dari angka 15, mungkin sampai 20 kalian coba, hanya sekali supaya kalian lebih paham aja untuk penyusunan sistem bilangan. Oke. Gimana? Gampang ya. Nah, jadi ini hanya konversi sederhana berdasarkan penyusunan dari sistem bilangan masing-masing. Kalau misalkan masih di angka 15, ya masih digit 2 digit, itu masih gampang ya, masih gampang kalau kita menggunakan susunan ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita harus mengkonversi sistem bilangan 1563 contoh, bilangan desimal ubah ke bilangan heksadesimal, wow udah ribuan, tentu akan semakin rumit ya. Ya kecuali kalau misalkan kalian mau nyusun sampai angka ribuan, tentu pegel ya. Nah, ini pentingnya kita belajar mengkonversi sistem bilangan ya. Jadi supaya kita mengkonversi sistem bilangan itu lebih mudah. Oke. Kalau sudah mengerti untuk sistem bilangannya, kalian sudah paham tentang sistem bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal serta penyusunannya. Dan kalian sudah mengetahui cara konversi sederhana ya berdasarkan penyusunan. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas konversi sistem bilangan dari sistem bilangan desimal ke sistem bilangan yang lain ya, ke biner, oktal dan heksadesimal.
Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.